bagi yang sudah ke-17 atau ke-18 selesai, sudah setengah perjalanan kita lalui. Alhamdulillah, kita bersyukur, masih sayang betul Allah dengan kita, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmatnya bulan Ramadan. Ya Bu ya Pak, alhamdulillah, tidak semua orang nikmat bulan Ramadan ini sih masih kita rasakan. Cuma kita belum tahu apa. Nah kalau tahu, insya Allah luar biasa bulan Ramadan. Nah kita berdoa semoga ya Allah beri kesempatan kami tahun yang akan datang masih berjumpa dengan kenikmatan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita memohon kepada Allah, semoga selalu Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada satu hadis yang beda dengan hadis yang pernah saya sampaikan. Rasulullah mengatakan ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Ibu Pak, pertama al-imamul adil, doa imam yang adil. Ya Allah. Yang kedua doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga doa orang-orang yang terzolimi. Ayo, selama bulan Ramadan ini banyak Bu kita berdoa Bu. Banyak loh. Ayo kesempatan ini. Mampu masih ada beberapa hari lagi, hampir tidak sampai lagi setengah bulan ya. Allah bukakan pintu-pintu dikabulnya doa di bulan Ramadan ini. Doa mustajabah. Seluruh pinta kita, ayo kita minta sekarang. Apapun masalah hidup kita minta kepada Allah. Doa orang yang berpuasa dari mulai kita makan sahur ini sampai dia berbuka. Maka ada beberapa ulama mengatakan sudah kita maka berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la zaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah itu doa lagi apa kata kita? Ya. Ya Allah, ekonomiku sulit ya Allah, suami aku sekarang sedang sakit, itu namanya mintalah kepada Allah. Ayo ini kesempatan kepada kita diberi oleh Allah kenikmatan Ramadan, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada 3 tadi. Pertama imam yang adil, kedua orang yang berpuasa sampai berbuka, yang ketiga orang-orang yang berzalim. Nah ada kesempatan semua. Oke, kita imam yang adil. Ya makanya imam ini banyak. Kepala rumah tangga imam kan. Kita ini dikulukum ro'in kata Rasulullah. Setiap kalian ini pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ayo kita sebagai suami yang adil, imam yang adil, kita insya Allah doa kita. Pemimpin dalam rumah tangga itu kalau adil luar biasa, keluarga itu bahagia. Ya. Apalagi pemimpin dalam satu daerah. Apalagi pemimpin dalam negara. Sebab kalau pemimpin yang adil itu ya Allah nikmatnya rakyat Pak Ibu. Makanya kita umat Islam ke depan kita harus memperjuangkan ini dan ini harus kita dakwahkan dengan kawan umat kita sesama muslim. Milih pemimpin itu kan bukan sembarangan. Milih pemimpin itu ibadah. Ya. Kita itu milih pemimpin itu bukan karena siapa, bukan ibadah. Satu pun yang suara kita mengukuhkan suatu pemimpin yang adil, kita dapat pahala Pak. Rakyat makmur, rakyat berdoa, rakyat nikmat, itu suatu ibadah yang dapat kita dapatkan, yang kita juga mendapatkan pahala dari pemimpin itu. Tapi kalau kita juga mengukuhkan pemimpin yang tidak adil dengan rakyat, kita ikut juga, ya main-main. Dan segampang itu, kita selama ini kan perasaan kita, dia milih dia pun jangan. Sebab kalau pemimpin rusak kalau Wong begal Pak, begal ya, yang sekarang dia rabi.
Merusak cuma beberapa orang rusak. Kalau pemimpin satu negara rusak. Makanya pemimpin itu imam saja. Coba. Al-imam itu kan pemimpin juga. Pemimpin kayak mana tadi? Representasi dari jamaah masjid ini, Pak. Jangan main ini. Coba makanya jadi imam itu kalau apalagi imam tetap dipilih orang-orang pertama itu fase, ya. Walaupun anak kecil, yang lebih fase yang diambil. Sudah itu ilmu tajwidnya, sudah itu pemahaman tentang Al-Qur'annya, masalah ilmu fikihnya, sama juga lihat umurnya juga sama, lihat kewibawaannya di masyarakat, masih sama, lihat bininya. Nah, Herman bini dua, namun Herman Siko ada yang bini dua kalah gitu. Nah, itu bakal tahu aja kayak ya artinya udah sembarangan. Apalagi pemimpin daerah. Apalagi pemimpin negara itu tidak pintar. Pemimpin imam daerah harus pintar kok. Kefasihannya, ilmu tentang Al-Qur'annya, ilmu fikihnya, ilmu macam-macam. Apalagi pemimpin daerah, pemimpin negara, kalau bodoh mati gitu. Makanya saya tertarik betul kayak Quraish Shihab menerangkan, jangan dianggap main-main kita milih pemimpin. Kita selama ini merasa kalau milih pemimpin itu tidak, jangan. Satu suara kita mengukuhkan pemimpin yang zalim, kena zalim kita. Kita bertanggung jawab di akhirat nanti. Yang main-main. Ini kita seandainya selama ini perasaan kita ya. Oh tidak, oh jangan. Pemimpin tidak pintar. Seperti imam saja. Coba seorang imam yang sudah ditetapkan di situ harus cerdas, ilmu sosialnya harus tahu, ilmu dakwahnya, ilmu kemasyarakatan. Coba kalau imam yang tidak adil, imam sholat deh, Allahu Akbar, ada nggak? Aku mikir ya Allah, nak niat imam bapak. Allahu Akbar. Bacaan itu sama dengan tidak banyak. Kalau aku baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sama baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak capnya hebatnya, nak husuknya, nak maktumanin aja sholat. Kalau nak lama sholat ada dewi. Nah ini Pak, kita ni ada ya Allah ya Rahman. Itulah namanya bodoh itu di situ. Orang imam itu nak tahu sosial masyarakat, ilmu masyarakat nak paham, ilmu sosial. Di belakang imam itu ada yang sakit, ada yang banyak kepentingan, ada yang tua. Doa orang yang disolimi, orang yang di jamaah di belakang kita tersolimi buat kita imam. Mana doa kita dikabul oleh Allah? Ini kan masalah, ini ada. Rakaat apa namanya? Tarawih. 2 rakaat pertama belum makmum sih. Mulai bikin tarawih kan. Ya kan ya Pak? Mulai rakaat 2 rakaat kedua caca. Mati model uji. Mulai rakaat 2 rakaat ketiga balik dulu. Balik. Bayangkan. Kemudian biasanya kalau imam cak itu masjid itu dekat anak-anak. Anak-anak lari ke masjid lain. Pun balik jam 9. Mau jam 8 selesai, jam 9 belum selesai sholat. Nah ini maksud saya. Imam sholat pun harus pintar, cerdas, semua ilmu terus paham kita. Tidak main-main. Apalagi pemimpin satu daerah, pemimpin satu negara. Wah, bukan main Pak. Makanya saya mohon kita sebagai pendakwah, semuanya bukan peserta, sampaikan kepada guru siapapun saat kita memilih pemimpin. Bukan karena uang 100 ribunya, bukan karena uang 200 ribunya. Kita dosa sepanjang hidup gara-gara kita salah. Betul memang. Nak pintar, seorang presiden nak pintar. Ingat kita dulu Soeharto cerdas, jangan main. Walaupun tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak bahasa Inggris dia. Cari orang yang pintar bahasa Inggris, terjemahkan. Seluruh negara, seluruh dunia itu paham apa tentang Soeharto. Ini jangan kita bahasa Inggris tidak tahu saya paham. Ya, ini asek-asek namanya. Pemimpin tidak bisa asek-asek, tidak bisa. Welcome to our country. Please. Ini apa namanya? Please. Investasi to our country. Ya Allah, dimainkan orang.
dunia, itu tuh ada TK baca. Begitu tak baca ini ada mau panggil orang yang cerdas itu, dampingnya terjemahkan, seluruh dunia paham. Itu kecerdasan. Inilah ilaha illallah, kadang menarik nafas panjang gitu Pak. Yang main-main negara ini. Kalau pemimpin bodoh selesai, diakali wong gitu. Maka ini representasi dari pemimpin. Makanya pemimpin itu jangan kita nak marah pemimpin, representasi dari yang dipimpin. Kalau pemimpinnya bodoh, rakyatnya bodoh. Yang milih kita kok. Kalau pemimpinnya koruptor, rakyatnya koruptor. Macam tidak. Ngapa? Kita yang milih itu. Mau tidak? Kita nak marah pemimpin kita koruptor. Mau kita dulu koruptor. Nganak milikku, ayo bani piro. Nah kita pilih bani piro. Koruptor duluan kita. Itu al-rasyul murtasi yang nyogok. Sama kayak koruptor kan? Kita nak nyala dia. Kita lah dibayar duluan. Nah ini menurut saya doa pemimpin yang adil itu luar biasa Pak. Makanya kalau kita memimpin, kita mendapat pemimpin yang adil, doanya makbul. Nah sekarang macam mana nak makbul? Pemimpin yang zalim, mana kita? Ingat saya sudah pernah ceritakan gambaran seorang pemimpin yang adil. Ingat pernah saya ceritakan di sini seorang khalifah yang namanya Zainal Abidin ya, bukan Zainal Abidin Karanjaya. Seorang khalifah namanya Zainal Abidin, mungkin bapaknya Pak Zainal Abidin itu mau ambil dari khalifah ini. Seorang pemimpin yang adil. Dia tahu persis Pak, rakyat yang mana yang miskin, mana yang perlu dibantu, tidak perlu dibantu. Dia tanpa bawa pengamal, tanpa ada orang tahu pun di rumah maupun di istana. Dah kata pencitraan dah. Setiap malam rupanya Zainal Abidin itu pengawalnya dewek dah tahu. Habis beras membasuh kita takut tak di sini. Habis sembako itu diantar ke rumah rakyat yang memang membutuhkan itu. Itu Pak. Mau tak tahu uang rakyat yang miskin itu siapa lah, nggak kata yang tahu. Pemerintah tidak, orang kaya tidak tahu, siapa tahu lah ada di pintu pagi-pagi sembako orang-orang yang miskin. Tidak tahu siapa yang itu. Ketawanya kapan? Setelah Zainal Abidin khalifah itu meninggal, waktu mandi di jenguk kapalan di sini. Rupanya dia yang datang. Ya Allah, kapan dipikir alangkah. Dia takut nanti di akhirat dia dituntut oleh Allah. Kenapa? Ada rakyatmu tidak makan. Itu pemimpin yang adil. Mau ini tidak nak mati rakyatmu di sini. Bahaya gitu. Akhirnya apa? Kemudian ketahuan yang kedua, setelah Zainal Abidin itu meninggal, rakyat yang miskin tidak dapat lagi. Rupanya pemimpin kita atau wali kota kita yang begini ya Allah Ibu. Cuma ingat, berarti tidak banyak ego miskin di daerah itu atau di negeri dia itu. Banyak mati pula pemimpin. Ya, macam kita ini. Allah. Makanya dalam Islam, kalau kita ingin bersedekah, inilah ilmu sosial. Kalau ingin sedekah kata Rasulullah, sedekah kepada orang yang membutuhkan tapi dia tidak minta-minta, itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita memberi kepada orang yang butuh tapi minta. Nah, Zainal Abidin tadi tidak galak, dia wasing-wasing. Dia jingok dia siapa ya? Makanya kita orang Islam itu sebenarnya disuruh peduli. Harus tahu. Jangan kita nginjau si papriuk, wong dekat rumah kita tidak makan, kita tidak tahu, tidak peduli ya kita. Apalagi sama pemimpin. Ingat kita tapi ke mental kita nih payah. Dulu ingat waktu zaman BLT ya, 300.000 ada apa? Nah rakyat kita nih lah, nah menipu supaya jadi miskin, tipu-tipu ketua RT ditipu, lurah ditipu, camat ditipu-tipu. Akhirnya nak ambil duit BLT 300. Memang kita nih jiwa pengemis. Duit 300 itu mudi yang di RT lah dibudi, lurah dibudi, camat dibudi, kok presiden dibudi. Ambil duit 300, pemotor pakai ada yang pakai mobil kan, di
parkir motor jauh-jauh, ngambil duit 300, balik motor hilang. Nah, tahu kau? Ngambil duit 300.000, letak motor jauh-jauh, berjalan kaki sudah mati, pas balik motor hilang. Nah, ada kejadian itu, nah, kan? Memang makanya seorang pemimpin kita umat Islam ini diperintahkan untuk peduli betul. Apalagi seorang pemimpin memang harus paham Bapak Ibu. Ya tadi, jangan sampai ada dekat rumah kita, dekat dapur kita, tidak makan, cuma kita yang bantu simpan periuk, lalu. Artinya kita tidak peka sosial. Jadi kembali kepada saya sampaikan, kepemimpinan harus orang-orang yang betul-betul bisa adil dengan rakyat, bisa orang-orang yang dipimpin itu merasa nikmat. Nah enak Pak, kalau coba masjid saja, kalau pemimpinnya adil, nama itu apa jamaah ya, enak bisa. Kalau dah ada la ilaha illallah, apalagi daerah, apalagi negara. Makanya saya sampaikan di sini, kalau pemimpin yang adil doanya tidak ditolak oleh Allah. Nah, yang kedua, Ibu, kita punya kesempatan di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa sampai berbuka, ayo Pak, kita masih punya kesempatan Bu. Orang yang puasa sampai ke berbuka, ayo minta. Apalagi kita setelah waktu sholat asar ya, sholat asar. Kan sholat asar itu gantian shift malaikat siang dengan malaikat malam. Waktu sholat asar itu. Nah, sholat asar itu ayo doa. Ya Allah. Atau nanti begitu berbuka, sudah kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta apa yang mau itu. Dalam hati silakan. Jangan sampai salah ngomong di pleset pulau. Bahasa apapun silakan, Allah Maha mengetahui. Ya, silakan. Ibu, ayat pertama saya cium Ustaz, silakan. Allah paham bahasa kita. Jangankan diucapkan, hati dalam hati pun Allah Maha tahu. Silakan ya Allah. Bulan Ramadan ini Allah belum lima puasa. Aku mohon ya Allah, sampaikan aku bulan Ramadan yang akan datang. Saya boleh ya Allah. Kami dalam rumah tangga ini dalam masalah sekarang ya Allah. Anak aku yang ketiga itu ya Allah, tak berantem terus dengan lakinya atau dengan bininya. Tolong ya Allah berikan. Silakan lu minta dengan Allah. Jangan kedukun. Ya, minta dengan Allah. Allah itu bukan kayak manusia. Kalau kita minta sesama manusia masalah. Dengan kehadiran sekali minta mungkin ninjuknya, 2 kali ninjuk, namun 3 kali lagi karena bukan hidup pula. Betul lah. Kalau dengan Allah, tambah banyak kita meminta kepada Allah, tambah Allah sayang, tambah Allah senang. Bahkan di dalam hadis dikatakan, doa muhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Orang yang selalu berdoa artinya dia tidak pernah lepas dengan Allah. Dia butuh betul dengan Allah. Nah kita tidak. Kesempatan bulan Ramadan dikasih ya. Setiap sholat kita sudah diberi kesempatan untuk kita berdoa, tapi tidak minta. Sombong. Maka saya berkali-kali, orang yang terjauh tanpa berdoa itu sombong gitu. Tidak dilibatkan Allah di dalamnya. Libatkan Allah. Apapun dilibatkan Allah. Ya Allah, kate lo ke aku tidak dapat duit banyak kalau tidak kau yang membantu. Ya, libatkan Allah. Bahkan kalau bisa dunia jangan ditemani kau pikir, serah kepada Allah. Ya Allah, tidak kate lo ke aku mampu. Cuman kalau tidak pikir, sudah aku serahkan kepadamu. Dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah makanya kita berdoa itu, tambah banyak kita berdoa, tambah Allah sayang. Artinya kita tidak putus hubungan kita dengan Allah. Kita selalu butuh pertolongan Allah. Allah tuh senang bu. Ika dah dengan Allah dah butuh dengan gua. Berharap dengan manusia siap-siap kecewa. Kalau berharap dengan Allah tidak akan Allah mengecewakan kita. Nah kadang-kadang kita lupa. Kemarin aku ditanya di masjid Takwa, Ustaz, doaku tidak dikabul-kabul oleh Allah. La ilaha illallah. Di mana kita tahu doa akan dikabul Allah? Doa itu Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku akan ku
jawab, akan aku beri. Meminta beda lah. Alhamdulillah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tidak minta tunjuk coba. Tidak minta kita tunjuk. Pernah tak kemarin minta, ya Allah, napas ini masih berfungsi sekarang? Tidak kan? Tunjuk oleh Allah. Apalagi kita minta. Ya Ustaz, aku ini leman ini jibu kau. Allah itu kadang-kadang doa kita itu tidak dikabulkan itu. Allah itu memberi sesuatu yang memang kebutuhan kita, bukan maunya kita. Maunya kita, oi. Allah itu memberi yang dibutuhkan kita. Kita ini tidak akan caknya kadang-kadang tuh kita nak berdoa tuh tidak dikabul oleh Allah sesuai dengan kehendak kita. Tidak, Allah tidak menunjuk sesuai kehendak kita, tidak. Allah menunjuk sesuai dengan kebutuhan kita. Umpamanya, ya Allah, aku tidak kasih sepeda motor, ya Allah, aku minta lah, ya Allah. Jadi tunjuk di motor. Cuma kalau tunjuk motor pacak kamu terbalik, karena kamu labir, tunjuknya langsung mobil. Itu cara Allah. Ditukar yang lebih baik atau ditunda. Ditundanya itu ibu di akhirat. Doa itu pasti dikabul oleh Allah. Dan di dunia di akhirat. Nah makanya nanti kata Rasulullah saat orang-orang yang banyak berdoa, doanya itu dikabulkan oleh Allah di dunia, nanti di akhirat dia menyesal. Loh, kenapa menyesal begitu Ustaz? Nanti begitu kita masuk ke surga, pokoknya tempat kita surga, kita banyak berdoa di dunia. Doa kita dikabul oleh Allah di dunia, misalnya luar biasa. Pokoknya kita masuk surga, ada di situ TV, ya. Dalam kita masuk, ya Allah di situ ada TV, ngapa ada bekas di bayi? Mana lah TV? Nanya dengan malaikat, kat itu caknya ada TV, itu mana lah ya? Uji malaikat lagi nyu Allah di dunia. Kan kau minta ini kali nyu. Ya Allah, aku tahu ya Allah malaikat ngapalah diri kamu di dunia ya Allah. Mbak di sini ada TV, dibanding kita kata TV. Nah di situ lah bu. Padahal lewat lagi bu, di situ caknya ada jam. Kat di situ caknya ada jam. Sekarang tinggal lalu tempat colokannya. Uji malaikat lagi nyu Allah di dunia. Ya Allah, ngapunnya kau juga di dunia ya Allah. Di saat nanti jam lagi di rumahmu di malaikat di situlah ibu bapak. Doa kita banyak-banyaklah sampai tidak dikabulkan, tidak diberi oleh Allah di dunia, di akhirat sudah dulu. Bahkan kita menyesal saat doa kita panjatkan di dunia, dikabulkan oleh Allah di dunia, di akhirat kita menyesal. Jangan ngomong, berani ngomong, ya Allah, aku saya sedih juga ya Allah. Sanggup dia ngomong, Allah tidak mengabulkan doa. Oh tidak ibu. Allah sudah pernah bicara sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku ya Muhammad. Tapi kata Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat tada'i idza da'an. Aku sangat mengabulkan permintaan hambaku kalau hambaku meminta. Itu suatu luar biasa tantangan kepada kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Malam yang di sepertiga malam di bulan Ramadan di akhir ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuma dapat malam Lailatul Qadar, bangun sholat malam, mengorok, ya kita diberi kesempatan oleh Allah. Doa-doa di bulan Ramadan ini mustajab, dikabulkan oleh Allah. Ayo minta. Nah yang masalahnya begitu ini pertanyaan lah minta belum? Nah belum. Nah ada yang memang merasa lah minta, kapan minta itu? Nah kalau enggak memang ada masalah apapun sekarang, ayo Pak mintalah kita dengan Allah. Allah akan kasih maunya kita. Tapi ingat doa kita itu kalau dijawab langsung kasih jawab oleh Allah. Atau diganti. Kalau kita minta motor, dan itu motor itu mobil. Ya Allah, aku minta ya Allah. Aku minta anak yang soleh dan solehah, ya silakan. Ya Allah, mohon ya Allah, anak keturunanku
ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa ya Allah menghafal Al-Quran, yang bisa memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Doakan sekarang, doakan. Bukan hanya DDW, kita doakan juga. Libatkan Allah di situ. Kami guru juga yang guru, tidak baca. Guru itu tidak kata kemampuan, kalau tidak kata bantuan Allah. Kemarin itu saya hari lusa kemarin lusa habis air mata saya air mata. Kan kebetulan SD kami itu tahun ini baru mengeluarkan output pertama. Kita apa namanya pelepasan anak-anak yang khatam. Kebetulan alhamdulillah SD kami itu, aku yang bahagia itu menangis terus itu target tercapai. Jadi anak-anak SD Uswatun Hasanah itu tamatnya tahun ini alhamdulillah semuanya sudah hafal juz. Alhamdulillah, bahkan ada 22 orang 2 juz. Ada 3 orang 3 juz. Alhamdulillah. Saya bersyukur betul, menangis gini. Yang paling saya tuh terharu, ternyata aku udah tegar juga Pak. Saat anak-anak itu ngambil bapak emaknya, dia meletakkan ini miniatur akhirat akan dibantu. Dia meletakkan ini apa namanya itu mahkota kepada orang bapak emaknya. Ya Allah, aku tuh ini subhanallah, di dunia aku tidak sanggup lihatnya, apalagi di akhirat kan. Anak kita Pak Ibu yang gemar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, saat kita masuk surga nanti kita jadi raja. Mahkota dipasangkan ke toko kepala kita bapak mak. Terangnya mahkota itu lebih terang dari sinarnya matahari. Orang kaki-kaki, coba. Siapa ini? Ternyata dunia mana? Ternyata anaknya dunia itu gemar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan dia menjalankan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi raja itu di situ Pak. Aku cuma kabarnya Allah. Ya aku merasa juga bahwa masih banyak anak-anakku yang belum banyak hafal Quran. Itu artinya sedikit bahagia saya. Nah, saya bahagia kemarin itu kan anak saya yang nomor 2 itu, saya nggak tahu bahwa kalau tamat wisuda di Unida Gontor Kairman, syaratnya harus hafal 5 juz. Saya nggak tahu itu. Kembali sudah, alhamdulillah ya, aku sudah hafal 5 juz. Alhamdulillah. Kapan nak? Ya kami di Gontor itu ya, kalau nak wisuda syarat 5 juz. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi kita bahagialah di situ. Yang tak bisa kita bendung air mata. Sebab itulah harapan kita. Kalau dunia ditinggal semua Pak, sayang sama anak, kita yuk kebutuhan dunia, di akhirat kita kecewa. Tapi kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang seperti tadi kita terus berharap kita akan mendapat pengaruh terus ke akhirat nanti. Apalagi anak yang sudah hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, kemudian menjalankan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dia mengajarkan kepada orang lain. Ya Allah, anak kita ngajar itu Pak, walaupun tidak nyebut nama kita, dia ngajar itu, kita orang tua dapat puluh melo pahala. Maka saya sampaikan, kalau anak biologis, anak kandung, kalau anak tidak biologis itu kan sama baik pahalanya, cuma harusnya disebut dulu. Kalau anak biologis tanpa sebutan, bahwa kita sedekah, tidak ngomong bahwa aku, tidak ngomong bah dan mak aku, dapat banget kita bilang pahala, pokoknya bisa sedekah tadi. Tak, kalau udah nyebut nama bah, Faisal, namanya Siti Haulan, cuma dapat dia Bu.